Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga detik ini curahan rahmat, nikmat dan segala hal yang kita butuhkan masih Allah berikan kepada kita, hingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Setelah melaksanakan ibadah amal saleh selama bulan suci Ramadan, kemudian kita merayakan hari kemenangan Idul Fitri dan saling memaafkan. Mudah-mudahan kita kembali fitrah ataupun suci. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itu patut kita bersyukur kehadirat Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan itu. Sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah, jangan pernah kita lupakan, jangan pernah kita lalaikan, jangan pernah kita absen sehari pun untuk berselawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang selalu berselawat akan mendapatkan syafaat beliau dengan izin Allah dan diakui sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, dalam waktu yang singkat di tepi sungai Batahan atau Rana Batahan, Kecamatan Rana Batahan, Kabupaten Pasaman Barat ini, Provinsi Sumatera Barat, kita ingin berbagi ilmu dan pengalaman apa yang pernah kami baca dalam satu kitab ya, ataupun yang diajarkan oleh guru-guru kami. Kami tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajarkan mengajar ataupun menggurui lah intinya, tetapi kami hanya ingin berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan nanti. Sahabat yang berbahagia, ada 4 golongan yang tidak diterima oleh Allah alasannya di akhirat nanti. Jadi ada golongan yang akan berada di pengadilan Allah dan mereka beralasan, dan alasan mereka ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diambil dari kitab Tanbihu Al-Ghafilin dari karangan Al-Faqih Abu Laid. Dari kitab Tanbihu Al-Ghafilin dari Faqih Al-Laid. Yang pertama, golongannya adalah orang kaya. Jadi orang kaya ini berkata, ya Allah, kekayaan yang telah Engkau berikan kepada kami telah membuat kami sibuk sehingga kami tidak ada waktu, tidak sempat beribadah kepadamu. Maka Allah menjawab, apa kata Allah? Engkau tidak lebih kaya dari hambaku Sulaiman, namun Sulaiman tidak pernah lupa untuk beribadah kepadaku. Kata Allah, engkau tidak lebih kaya daripada hambaku Sulaiman, namun dia tidak pernah lupa untuk beribadah kepadaku. Kita tahu bahwa Nabi Sulaiman adalah Nabi yang paling kaya, paling luas kekuasaannya. Tidak ada orang yang melebihi kekayaan beliau ini. Makanya orang yang punya alasan ini tidak sebanding dengan kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi Nabi Sulaiman begitu kayanya, hartanya berlimpah, kekuasaannya itu meliputi ataupun prajuritnya itu tidak hanya manusia, jin, setan, segala macamnya. Itulah Nabi Sulaiman. Tetapi dia tidak pernah lupa, tidak pernah lalai beribadah kepada Allah, tetap mensyukuri nikmat Allah. Sementara orang kaya tadi mengaku karena Allah telah berikan mereka nikmat, kemudian mereka lalai. Terlalu banyak nikmat itu ataupun kekayaan itu, mereka malah tidak mau beribadah kepada Allah. Tetapi alasan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang golongan orang kaya yang sibuk, orang kaya yang tidak mau berbagi, tidak mau bersedekah, berinfak, atau berwakaf. Karena ini alasan orang kaya ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Yang kedua, sahabat semua, seorang budak ini akan beralasan, akan menyatakan argumennya di depan Allah Subhanahu wa taala nanti. Apa katanya? Ya Allah, aku adalah seorang budak, atau mungkin pekerja atau pembantu kau saat ini, dan hal itu menjadi penghalang bagiku untuk melakukan ibadah kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya aku ini seorang budak, seorang pekerja, seorang pembantu, sehingga pekerjaanku menghalangiku untuk beribadah kepadamu. Apa kata Allah? Allah menjawab alasan orang ini, golongan ini. Allah menjawab, hambaku Yusuf juga seorang budak, tetapi hal itu tidak pernah menghalanginya untuk beribadah kepadaku. Kita ketahui Nabi Yusuf pernah dijual menjadi budak ya, tetapi ia tetap taat kepada Allah dalam keadaan ataupun pekerjaan tekanan tersebut. Tapi ada orang yang bekerja di tempat orang lain. Kalau dulu mungkin budak, kalau sekarang pembantu rumah tangga, PRT ya, asisten rumah tangga, ataupun pekerja-pekerja yang di bawah tekanan ya, dan itu membuat mereka tidak sempat beribadah, tidak mau beribadah, padahal itu tidak menghalangi sebenarnya, karena Nabi Yusuf pun sebagai contoh oleh Allah untuk tetap beribadah walaupun dalam keadaan menjadi budak sekalipun. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang golongan yang kedua ini, yaitu budak yang ditolak oleh Allah alasannya. Yang ketiga, golongan ketiga ini adalah golongan fakir miskin. Nah, dan mereka berkata, golongan ini berkata, ya Allah, kemiskinan yang engkau berikan kepada kami di dunia telah menghalangi kami untuk beribadah kepadamu. Apa kata mereka? Kemiskinan yang telah engkau berikan di dunia kepada kami telah menghalangi kami untuk beribadah kepadamu. Allah menjawab, apa jawaban Allah? Kamu tidak lebih miskin dari hambaku Isa, namun kemiskinan Isa tidak pernah menghalanginya untuk beribadah kepadaku. Nabi Isa adalah contoh seorang yang tidak berpunya, tidak berharta dalam kisah hidupnya ya, tetapi tidak menghalangi beliau untuk beribadah dan taat kepada Allah. Jadi orang miskin ini nanti adalah orang yang merugi. Sudahlah susah di dunia, juga susah di akhirat. Kalau orang kaya tadi mereka senang di dunia, tetapi susahnya di akhirat. Sahabat yang budiman, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian golongan yang keempat. Apa golongan keempat? Adalah orang yang sakit-sakitan, diuji dengan penyakit. Ini golongan yang keempat ini. Alasan mereka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, motivasi religi ataupun motivasi dan religi, golongan keempat adalah golongan orang yang sakit-sakitan. Apa kata mereka? Ya Allah, penderitaan sakitku, ya Allah, penderitaan sakitku ini telah mencegahku beribadah kepadamu. Kata orang yang sakit-sakit ini komplain kepada Allah, punya alasan kepada Allah, ya Allah, penderitaanku, sakit yang kurasakan selama di dunia ini telah menghalangiku beribadah kepadamu. Nah, ternyata Allah juga punya jawaban dengan seorang hambanya, seorang nabinya. Siapakah itu? Allah berkata, kalian tidak pernah aku berikan sakit yang melebihi hambaku Ayub. Nah, kalian tidak pernah aku berikan sakit yang melebihi hambaku Ayub. Namun begitu Ayub tidak pernah lupa dan tidak terhalang sedikit pun untuk beribadah kepadaku.
Jadi kata orang yang sering sakit, yang sering diuji dengan penyakit, bahkan tidak sembuh-sembuh, komplikasi, banyak sakitnya, dan orang ini akan komplain, akan beralasan, berargumen di depan Allah nanti. Ya Allah, sakit yang kuderita selama di dunia, aku ini penyakitan, hingga aku tidak bisa beribadah atau terhalang beribadah kepadamu. Tetapi Allah juga punya jawaban. Ternyata kata Allah, aku tidak pernah memberikan penyakit yang lebih berat kecuali kepada hambaku Ayub. Kalian tidak pernah aku berikan sakit yang melebihi hambaku Ayub. Namun begitu Ayub tidak pernah lupa dan tidak terhalang sedikit pun beribadah kepadaku. Sahabat-sahabat semua, jangan lupa dulu like, dulu subscribe. Kalau ini bermanfaat, tolong di share ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi amal jariah bagi kita semua. Kesimpulannya di hari kiamat nanti, tidak ada satupun manusia yang bisa beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bahayanya. Kita kaya, kalau kita anggap kekayaan itu menghalangi kita ibadah kepada Allah, kita tidak lebih kaya daripada Nabi Sulaiman. Kita seorang budak, sesungguhnya Nabi Yusuf pernah menjadi budak, tetapi Nabi Yusuf tetap beribadah kepada Allah. Kemudian kalau kita ini merasa fakir miskin, ternyata Allah juga punya jawaban bahwa Nabi Isa juga seorang hamba yang miskin, tetapi ia tetap beribadah kepada Allah. Kalau kita sakit, punya penyakit, sakit-sakitan dalam hidup ini, sesungguhnya penyakit kita belum seberapa dibandingkan penyakit yang telah timpakan oleh Allah kepada Nabi Ayub. Mudah-mudahan siapapun kita, golongan manapun kita, tetaplah beribadah kepada Allah dalam kondisi apapun. Bahkan sholat pun kita tidak mampu berdiri, maka duduk, tidak mampu duduk, maka berbaring, tidak mampu dengan ucapan lisan, dengan hati, isyarat. Jika tidak mampu lagi, maka disolatkan. Itulah mengapa ibadah ini tidak pernah ada satupun manusia yang bisa beralasan untuk meninggalkan ibadah kepada Allah. Namun dalam ibadah itu Allah juga berikan keringanan kepada kita. Kalau kita dalam perjalanan, saat kita berpuasa, kita boleh berbuka kalau tidak mampu, sakit, ataupun sudah tua. Dan kita perjalanan, Allah beri juga keringanan. Kalau kita sholat sesuai dengan aturan, tentu merepotkan ataupun tidak bisa dilaksanakan, maka kita boleh melaksanakan sholat jamak ataupun jamak sholat. Itulah dalam hidup. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bisa melaksanakan amal soleh sebanyak mungkin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.